Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Meiki Nabila dengan NIM 243209016 dari kelas 3A Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Madiun akan menjelaskan materi mengenai artikel non-penelitian sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, kita mulai dari pengertian artikel. Artikel adalah karya tulis lengkap yang berisi fakta, opini, atau analisis mengenai suatu topik. Artikel biasanya disusun secara sistematis untuk dipublikasikan, baik di media cetak maupun digital. Tujuan dari sebuah artikel dapat bervariasi, misalnya untuk mendidik pembaca, menghibur, meyakinkan, atau memberikan wawasan baru. Nah, selanjutnya mengenai jenis artikel. Secara umum, artikel terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu artikel penelitian, yang kedua yaitu artikel non-penelitian, dan yang ketiga adalah artikel populer. Untuk fokus materi yang akan saya jelaskan pada kali ini, yaitu ada pada jenis artikel yang kedua, yaitu artikel non-penelitian. Lalu, apa sih artikel non-penelitian itu? Artikel non-penelitian adalah jenis tulisan ilmiah yang tidak didasarkan pada laporan penelitian empiris. Artinya, artikel ini tidak menggunakan data hasil observasi atau eksperimen langsung. Sebaliknya, artikel non-penelitian lebih berfokus pada pemikiran konseptual, tinjauan teori, analisis, atau diskusi gagasan yang sudah ada sebelumnya. Nah, artikel non-penelitian menyajikan argumen kritis dan pemikiran penulis berdasarkan riset atau teori yang telah dipublikasikan, bukan data dari penelitian asli yang dilakukan oleh penulis sendiri. Kemudian, ciri-ciri artikel non-penelitian. Terdapat 4 poin. Yang pertama, yaitu fokus pada pemikiran dan analisis. Artikel non-penelitian isinya lebih menekankan pada argumentasi, gagasan, dan analisis konseptual. Yang kedua, berbasis kajian teori atau pustaka. Artinya, artikel non-penelitian ini menggunakan teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya atau dari sumber yang sudah ada untuk membangun argumen. Yang ketiga adalah tidak menyajikan data empiris baru, karena pada artikel non-penelitian tidak ada data primer yang dikumpulkan melalui observasi atau eksperimen secara langsung. Dan yang terakhir, atau yang keempat, yaitu struktur ilmiah. Meskipun artikel non-penelitian ini bukan hasil dari penelitian secara langsung, artikel ini tetap mengikuti kaidah penulisan ilmiah dan terstruktur secara logis. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan dari artikel penelitian dengan artikel non-penelitian. Yang pertama yaitu dari sisi sumber data. Artikel penelitian, datanya berasal dari hasil penelitian berdasarkan observasi, data survei, dan eksperimen secara langsung. Sedangkan artikel non-penelitian, data didapatkan dari analisis teori, kajian pustaka, dan juga gagasan konseptual. Yang kedua yaitu dari sisi fokus. Artikel penelitian pada metode, hasil, dan diskusi data penelitian. Sedangkan pada artikel non-penelitian, fokusnya pada argumentasi, analisis, dan penalaran kritis. Kemudian yang ketiga, yaitu dari sisi tujuan. Artikel penelitian memiliki tujuan yaitu menemukan dan menguji hubungan antar variabel dalam penelitian. Sedangkan artikel non-penelitian memiliki tujuan memberikan pandangan mendalam tentang suatu isu berdasarkan teori. Lalu, jenis-jenis artikel non-penelitian diantaranya, yang pertama, tinjauan pustaka atau literatur review, berisi rangkuman, analisis, dan sintesis dari berbagai teori atau penelitian sebelumnya untuk melihat pola, hubungan, atau kesenjangan informasi. Yang kedua, artikel opini atau editorial, menyampaikan pandangan atau sudut pandang penulis terhadap suatu isu dengan tetap didukung oleh teori dan argumen yang logis. Yang ketiga, ulasan buku atau book review, membahas isi buku, mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya, dan mengkritisi pesan atau konsep utama dalam buku tersebut. Yang keempat, yaitu laporan kasus atau case report, menguraikan satu kasus tertentu dan menganalisisnya menggunakan teori atau literatur
tanpa melakukan penelitian empiris baru. Yang kelima yaitu artikel berbasis teori atau konseptual, mengembangkan model, konsep, atau kerangka berpikir berdasarkan teori yang sudah ada tanpa pengumpulan data. Yang keenam, ceramah atau transkrip presentasi, berisi materi yang diambil dari penjelasan lisan yang kemudian dituliskan secara sistematis menjadi artikel ilmiah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu artikel deskripsi, narasi, atau eksposisi, menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena, topik, atau objek secara detail menggunakan penalaran logis dan referensi yang relevan. Selanjutnya, pembahasan mengenai struktur umum artikel non-penelitian. Tidak ada format baku, tetapi umumnya terdiri atas yang pertama, judul, menunjukkan tema utama secara ringkas, jelas, dan menarik. Yang kedua, nama penulis, mencantumkan identitas penulis. Yang ketiga, pendahuluan, berisi latar belakang, konteks masalah, dan tujuan penulisan artikel. Yang keempat, isi atau pembahasan, merupakan bagian inti yang memuat pemikiran, teori, analisis konseptual, contoh kasus, serta argumen penulis secara sistematis. Pada bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa subjudul agar lebih terstruktur. Yang kelima, penutup atau kesimpulan ataupun rekomendasi, merangkum poin-poin penting dan memberikan saran atau pandangan akhir terkait topik. Yang keenam atau yang terakhir yaitu daftar pustaka. Ini merupakan struktur yang opsional, berisi sumber teori atau referensi yang digunakan untuk mendukung argumen meskipun tidak selalu wajib, tergantung jenis artikelnya. Berikut contoh artikel non-penelitian yang telah saya buat dengan judul Strategi Efektif Mengatasi Kejenuhan Belajar pada Pelajar dan Mahasiswa. Mengapa belajar yang seharusnya menjadi jalan menuju masa depan justru sering terasa seperti beban yang melelahkan? Pertanyaan ini semakin relevan ketika semakin banyak pelajar dan mahasiswa mulai merasakan kejenuhan dalam proses belajar mereka. Tumpukan tugas, jadwal akademik yang padat, serta tekanan untuk terus berprestasi seringkali membuat proses belajar tidak lagi menyenangkan. Tidak hanya itu, banyak pelajar yang menjalani aktivitas akademik tanpa jeda cukup, sehingga kurang istirahat dan mengalami kelelahan fisik. Kondisi ini diperparah oleh distraksi dari media sosial dan gawai yang membuat fokus belajar semakin mudah buyar. Fenomena ini bukan sekedar rasa bosan sesaat. Berbagai studi di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kejenuhan belajar atau academic burnout meningkat signifikan di kalangan pelajar dan mahasiswa. Penelitian dari Universitas Ahmad Dahlan menemukan bahwa tingkat burnout tinggi tampak pada kelelahan fisik, mental, dan emosional. Sementara itu, studi lain menyoroti bahwa tekanan pembelajaran daring semasa pandemi turut menurunkan motivasi, kepercayaan diri, dan kemampuan siswa dalam mengelola stres. Bahkan beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa burnout juga berkaitan erat dengan kebiasaan menunda tugas, yang akhirnya memperburuk performa akademik. Semua temuan tersebut menunjukkan bahwa kejenuhan belajar muncul dari berbagai faktor, mulai dari beban tugas, kurang istirahat, metode belajar yang monoton, hingga lingkungan belajar yang kurang mendukung. Karena itu, memahami strategi yang tepat untuk mengatasi kejenuhan jadi langkah penting agar proses belajar dapat kembali berjalan dengan efektif dan sehat. Dengan pendekatan yang sesuai, pelajar dan mahasiswa dapat menemukan kembali ritme belajar yang seimbang, produktif, dan menyenangkan. Masuk dalam pembahasan, kejenuhan belajar merupakan kondisi yang sering dialami pelajar dan mahasiswa ketika beban akademik, rutinitas yang monoton, dan tuntunan berbagai tugas berlangsung secara terus-menerus tanpa jeda. Ketika kejenuhan mulai muncul, fokus menurun, motivasi melemah, dan kegiatan belajar terasa semakin berat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi yang tidak hanya mengatasi kejenuhan sesaat, tetapi juga membantu membangun kebiasaan belajar yang lebih sehat dan seimbang. Berikut strategi penting yang dapat diterapkan untuk membantu pelajar mengurangi kejenuhan dan mengembalikan semangat belajar. Yang pertama, yaitu mengenali tanda-tanda kejenuhan belajar. Langkah pertama untuk mengatasi kejenuhan belajar adalah mengenali gejalanya. Banyak pelajar dan mahasiswa sering mengabaikan tanda-tanda awal kelelahan, sehingga kondisi jenuh semakin parah. Beberapa tanda umum yang perlu diperhatikan antara lain sulit berkonsentrasi, cepat merasa lelah padahal baru mulai belajar, dan kehilangan minat terhadap mata pelajaran yang sebelumnya disukai. Selain itu, munculnya kebiasaan menunda tugas juga menjadi sinyal bahwa pikiran sedang membutuhkan jeda. Dengan mengenali tanda-tanda ini sejak awal, pelajar dapat mengambil langkah pencegahan sebelum kejenuhan mengganggu performa akademik. Yang kedua, yaitu mengatur waktu belajar secara seimbang. Manajemen waktu yang baik sangat membantu dalam mengurangi kejenuhan belajar. Belajar secara terus-menerus tanpa jeda hanya akan membuat otak cepat lelah dan sulit fokus.
Salah satu metode yang efektif adalah teknik Pomodoro, yaitu belajar selama 25 menit lalu beristirahat selama 5 menit secara berulang. Selain itu, menyusun jadwal belajar yang realistis juga penting agar pelajar tidak merasa terbebani. Jadwal yang terlalu padat justru membuat energi cepat terkuras. Dengan mengatur waktu belajar secara proporsional, pelajar dapat menjaga ritme belajar tetap stabil tanpa menimbulkan kelelahan berlebih. Yang ketiga yaitu mengubah metode belajar agar tidak monoton. Metode belajar yang itu-itu saja dapat memicu rasa bosan dan menurunkan semangat. Untuk menghindari kejenuhan, pelajar dapat mencoba variasi metode belajar seperti menggunakan media visual, audio, atau video. Belajar melalui infografis, podcast, pendidikan, atau video penjelasan materi dapat membantu meningkatkan pemahaman sekaligus membuat belajar lebih menyenangkan. Selain itu, belajar bersama teman atau study group juga merupakan cara efektif untuk berdiskusi dan saling bertukar ide. Menggunakan aplikasi belajar interaktif atau platform digital lainnya, juga dapat membantu menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan dan konsentrasi. Meja belajar yang berantakan, ruangan yang bising, atau pencahayaan yang kurang memadai dapat mengganggu proses belajar. Oleh karena itu penting untuk menata ruang belajar agar rapi, bersih, dan minim distraksi. Pelajar juga dapat mencoba berganti tempat belajar jika merasa bosan seperti di perpustakaan, coworking space, atau teras rumah. Selain itu, membatasi penggunaan smartphone selama belajar dapat membantu meningkatkan fokus. Lingkungan yang nyaman akan membuat pelajar lebih betah dan mudah berkonsentrasi. Yang kelima yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental adalah fondasi penting bagi proses belajar yang efektif. Kurang tidur, jarang berolahraga, dan pola makan tidak teratur dapat membuat tubuh cepat lelah dan sulit mempertahankan fokus. Pelajar disarankan untuk tidur setidaknya 7-8 jam setiap malam agar tubuh dan otak dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, olahraga ringan seperti stretching, berjalan kaki, atau senam dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan energi. Tidak kalah penting, menjaga kesehatan mental melalui istirahat yang cukup, relaksasi, atau meditasi dapat membantu mengurangi kejenuhan belajar secara signifikan. Yang keenam yaitu memberi waktu untuk rekreasi dan me time. Belajar terus-menerus tanpa memberi waktu untuk istirahat dapat memicu kejenuhan dan membuat motivasi menurun drastis. Oleh karena itu, pelajar perlu memberi waktu bagi diri sendiri untuk melakukan aktivitas yang disukai, seperti membaca buku non-akademik, mendengarkan musik, menonton film, atau sekedar berjalan santai. Rekreasi sederhana dapat membantu menyegarkan pikiran sehingga ketika kembali belajar, konsentrasi dapat meningkat. Me time bukanlah bentuk kemalasan, tetapi bagian penting dari menjaga keseimbangan hidup. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu membangun motivasi internal. Motivasi internal adalah kekuatan yang membantu pelajar tetap konsisten dalam belajar meskipun menghadapi tantangan. Untuk membangun motivasi, pelajar dapat menerapkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, seperti menyelesaikan satu bab materi dalam sehari atau mengejar target nilai tertentu. Mengingat kembali alasan mengapa belajar itu penting, baik untuk masa depan, cita-cita, maupun pengembangan diri. Dapat membantu menjaga semangat. Selain itu, memberikan reward pada diri sendiri setelah mencapai target dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Masuk pada subbab yang terakhir yaitu kesimpulan. Kejenuhan belajar merupakan fenomena yang hampir pasti dialami oleh setiap pelajar dan mahasiswa pada berbagai tahap perjalanan akademik mereka. Tekanan tugas, jadwal yang padat, serta rutinitas yang monoton seringkali membuat proses belajar terasa berat dan melelahkan. Namun demikian, kejenuhan bukanlah hambatan permanen. Dengan memahami bahwa kejenuhan adalah bagian dari dinamika belajar, pelajar dapat lebih peka terhadap kondisi diri dan mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Upaya seperti mengatur jadwal belajar secara seimbang, menciptakan suasana belajar yang nyaman, menjaga kesehatan fisik dan mental, hingga memberi ruang untuk rekreasi sederhana dapat memberikan perubahan signifikan terhadap kualitas belajar sehari-hari. Strategi-strategi yang telah dibahas bukan hanya solusi instan, tetapi merupakan bagian dari pembangunan kebiasaan belajar yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ketika pelajar belajar mengenali tanda-tanda kelelahan, memahami batas kemampuan diri, serta menerapkan teknik belajar yang sesuai, mereka dapat memperkuat kemampuan fokus sekaligus menjaga motivasi dalam jangka panjang. Begitu pula dengan menjaga keseimbangan antara kewajiban akademik dengan kebutuhan pribadi. Keduanya sama-sama penting untuk mendukung proses belajar yang optimal. Pada akhirnya, perjalanan belajar setiap orang bersifat unik, karena itu penting bagi pelajar dan mahasiswa untuk menyesuaikan setiap strategi dengan kebutuhan, karakter, serta ritme belajar masing-masing. Tidak semua langkah harus diterapkan sekaligus. Mulailah dari hal kecil yang paling memungkinkan. Cobalah 1 atau 2 strategi terlebih dahulu, lalu evaluasi dampaknya. Jika cocok, lanjutkan secara konsisten. Jika kurang efektif, pilih strategi lain yang lebih sesuai. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengatasi kejenuhan, tetapi juga membentuk pola belajar yang lebih fleksibel dan adaptif. Kini saatnya para pelajar dan mahasiswa mengambil peran aktif dalam mengelola proses belajar. Jadikan strategi-strategi tersebut sebagai panduan untuk menciptakan pola belajar yang produktif dan seimbang. Dengan tekad, kesadaran diri, dan langkah tepat, kejenuhan belajar dapat berubah menjadi peluang untuk memperbaiki kebiasaan, memperkuat motivasi, dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Demikian penjelasan mengenai artikel non-penelitian, mulai dari pengertian, ciri-ciri, perbedaan dengan artikel penelitian, hingga jenis dan strukturnya. Serta
contoh artikel non-penelitian yang telah saya buat. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.